Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, dalam satu majelis yang penuh dengan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga dalam majelis pengajian ilmu agama, yaitu majelis pengajian kitab Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq yang disusun oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis ini, di kesempatan ini, membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, membawa kita kepada kebahagiaan abadi kekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga, atas sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan Habib Muhdar bin Ali Asgar, Al-Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Shihabuddin bin Abdullah Al-Kaf, dan juga Al-Habib Fakhrus bin Zain Asgar bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau, yang telah menyediakan tempat ini sebagai majelis kita bersama-sama. Mudah-mudahan semua usaha ini dibalas dengan Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Juga semua yang membantu terselenggaranya majelis ini, yang mengusahakan, termasuk yang menggagas adanya majelis ini, itu Habib Mahdi bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh, amal kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, pahala yang banyak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita mengambil faedah, mengambil ilmu daripada kitab Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang di dalamnya beliau banyak menjelaskan tentang ilmu-ilmu daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan yang ada di dalam kitab ini dengan niat untuk meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau kalian cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah, jikalau kalian benar cinta dengan Allah, artinya benar-benar mencari, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah baik zahir maupun batinnya. Dan terlebih utama lagi akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi ada orang yang mencintai Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah. Kita semua kalau ditanya apakah cinta dengan Allah, semua mengaku cinta dengan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita dicintai oleh Allah? Maka untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah, Al-Mahbub indallah, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya jalan adalah dengan ittiba, mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama mengikut beliau dari sisi akhlaknya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, mengambil ilmu daripada kitab ini. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di kitab ini, termasuk daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talaqatul wajhi, keceriaan wajah. Rasulullah itu selalu wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya, wajahnya penuh dengan nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling ceria, orang yang paling bercahaya wajahnya di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap kelak kita melihat, menyaksikan langsung akan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan fi diwari khairi maq'ad. Sebagian maulid disebutkan fi diwari khairi maq'ad, di sisi sebaik-baiknya tempat duduk. Karena tidak ada tempat duduk yang lebih baik selain di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta mohon kepada Allah, kita ada kesempatan duduk berdampingan bersama dengan Rasulullah. Karena setiap orang yang cinta dengan Rasulullah, orang yang banyak berselawat dengan Nabi Muhammad, itu akan mendapat kesempatan duduk bersama dengan Nabi Muhammad untuk menyaksikan keindahan daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang bisa duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahqir ahadukum syai'an minal ma'ruf. Janganlah meremehkan salah seorang di antara kalian sesuatu yang kecil daripada kebaikan. Janganlah kita meremehkan sesuatu yang kecil daripada kebaikan. Jadi sekecil-kecilnya kebaikan itu hendaknya kita hargai. Artinya kalau kita ada kesempatan untuk berbuat baik, walaupun sekecil-kecilnya, misalnya di jalan ada duri, di jalan ada sesuatu yang mengganggu, kita buang, kita pinggirkan. Nah ini
akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar, meskipun itu kecil. Kadang-kadang banyak disebutkan oleh para ulama dalam manaqib para aulia Allah dan sholihin, itu banyak hal-hal kecil yang ternyata itu yang membawa keselamatan dan kebahagiaan para aulia Allah, orang-orang saleh. Sebagaimana yang terjadi dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana sebagian daripada murid beliau bermimpi melihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Lalu ditanya oleh murid dalam mimpinya, "Wahai Syekh, wahai guru, apakah ini disebabkan kitab-kitab yang pian karang?" Imam Al-Ghazali ini banyak mengarang kitab. Ataukah karena amalan-amalan daripada sholat malam, puasa dan lain sebagainya? Karena beliau ahli ibadah. Lalu dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa itu semuanya tidak ada gunanya. Semua karya beliau, semua ketaatan beliau ternyata itu tidaklah terlalu bermanfaat bagi beliau di dalam kuburnya. Tapi kata beliau, yang aku dapatkan dari semua kenikmatan ini adalah hanya karena seekor lalat yang hinggap di penaku ketika aku akan menulis. Jadi waktu Sidin hendak menulis, mengarang kitab, ada lalat menghinggap di pena Sidin. Pena orang bahari itu kecacat. Jadi kadang-kadang mau dihinggapi lalat. Nah, jadi waktu Sidin hendak menulis itu ada lalat menghinggap. Sidin bagaimana menuntungakan lalat itu menghisap tintahnya sampai puas. Setelah itu lalatnya pergi, baru beliau melanjutkan tulisannya. Ternyata itu yang menjadikan sebab beliau mendapatkan kemuliaan di dalam kuburnya. Ini sesuatu yang kecil. Jadi jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan walaupun kecil. Artinya kalau kita bisa berbuat baik, kita lakukan. Karena mungkin itu yang menjadi penyelamat kita baik di alam kubur maupun di akhirat. Fa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin taliqin wa idza ishtaraita lahman aw tabakhta qidran fa aksir maraqatahu wa gharib minhu li jarik. Bersabda Rasulullah, maka jikalau engkau tidak memperdapati sesuatu yang bisa engkau berikan untuk saudaramu, falyalqa akhahu biwajhin tariq, maka jumpailah saudaranya dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Artinya jangan muha kita tuh merangut atau muha model kayak talipat. Artinya paling kada yang merangut lah dulu. Ini menemui saudara kita. Bila kita kada kau memberikan sesuatu, minimal kayak itu. Wa idza ishtaraita lahman, atau jikalau engkau membeli daging, au tabakhta qidran, atau engkau memasak satu sayuran atau memasak di panci, dalam satu panci, fa'aksir maraqatahu, maka banyakkanlah kuahnya. Artinya ditambahi kuahnya, bumbunya ditambahi, banyunya ditambahi. Wa gharib minhu li jarik, dan ambillah daripadanya untuk jiranmu. Artinya biar sedikit, tapi itu bisa memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi gangan, memberi sop atau apa keluarga kita, kepada jiran kita. Nah, ini mungkin itu yang akan mendapat balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi.
Kemudian aqallus salam wa akmaluhu, sekurang-kurangnya memberi salam dan sesempurnanya memberi salam. Jadi kayak apa salam nang seminimalnya, sekecilnya atau sekurang-kurangnya, dan bagaimana salam yang lengkap. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaikum. Lalu laki-laki tadi mengucapkan kepada Rasulullah assalamu alaikum. Faqala asyra hasanat. Jadi jar Rasulullah ketika orang tadi mengucapkan assalamu alaikum, bagi laki-laki tadi 10 kebaikan. Laki-laki yang mengucapkan assalamualaikum dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Faja'a akhar, kemudian datang lagi laki-laki yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullah. Laki-laki yang kedua ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Faqala ishrun. Lalu Rasulullah mengatakan orang itu dibalas 20 kebaikan. Faja'a akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu datang laki-laki yang ketiga dan mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala salasuna hasanah. Lalu ya Rasulullah orang itu dapat 30 kebaikan. Rawahu at-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi. Jadi paling sempurna salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengkawa kita selengkapnya. Bila kawa, kalau kawa kita mengusahakan salam itu selengkapnya. Tapi bila kada kawa selengkapnya, minimal kita ucapkan assalamualaikum, itu dibalas 10 kebaikan. Ada pertanyaan, kalau askum aja mah kayak apa aja? Kan di HP itu ada kadang askumnya, askum WRWB. Kayak apa nilainya? Kalau assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kalau askum berapa nilainya? Itu pada kalau menilai malaikat. Atau ada as saja tulisannya as WRWB. Nah, itu kada ada nilainya. Itu kada sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Atau kadang-kadang ada juga salam itu zaman wah ini salamnya stiker aja. Kada ada nilainya juga kalau stiker itu. Salam itu harus ada usaha kita menulis. Kalau stiker itu kan memindah aja. Jadi minimal ada kita menulis assalamualaikum. Kalau stiker itu kada wajib kita membalas. Karena kada bahas ilah. Sekedar mengirim stikernya aja. Jadi kalau bisa salam itu ya kita tulislah minimal assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Kalau kita kada menulis lengkap minimal assalamualaikum. Kalau askum itu ada artinya. Nah, itu aqallus salam wa akmaluhu. Kemudian khairu khisalil Islam, sebaik-baik budi pekerti di dalam Islam. Khairu khisalil Islam. Salah rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khair. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Bertanya seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimanakah yang baik? Islam itu yang baik kayak apa? Artinya budi pekerti. Orang Islam itu yang baik kayak apa? Lalu dijawab oleh Rasulullah, tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan, wa taqra'us salam, dan engkau memberikan salam. Salam ini kan doa kita kepada sesama kaum muslimin. Engkau mengucapkan salam ala man arafta, atas orang yang engkau kenal, wa ala man lam ta'rif,
dan atas orang yang tidak engkau kenal. Jadi salam itu kada orang kita kenal aja. Kalau bisa orang yang kada kita kenal pun diberi salam. Cuma itu memang mungkin tradisi kita kurang umum. Biasanya kita itu memberi salam hanya kepada orang yang kita kenal, yang sudah patuh. Yang kada patuh itu jarang. Padahal itu pahalanya lebih besar. Kalau kita kawan memberi salam kepada orang yang kita kada kenal. Dan salam ini kita memulai salam itu hukumnya sunnah. Membalas salam hukumnya wajib. Jadi satu-satunya ibadah sunnah yang mengalahkan ibadah wajib itu adalah salam. Jadi ganal pahala sunnahnya daripada pahala wajibnya. Kan membalas wajib, memberi salam sunnah. Tapi pahala sunnah ini yang memulai salam itu lebih besar daripada yang membalas. Tapi kada membalas itu berdosa. Orang beri salam kada kita jawab, dosa kita. Tapi pahalanya lebih banyak orang yang memberi salam. Nah, ini satu-satunya ibadah sunnah yang ganal daripada yang wajib. Kalau kita sembahyang sunnah, sembahyang wajib itu ganal yang wajib pahalanya. Puasa sunnah, puasa wajib, ganal puasa wajib. Haji yang sunnah, haji yang wajib, ganal haji yang wajib. Yang lain-lain itu wajibnya lebih ganal pahalanya. Tapi salam ini yang sunnahnya yang lebih banyak pahalanya. Kemudian tahiyatul mu'min, assalamu tahiyatuhum fid dunia. Jadi salam itu adalah ungkapan bagi kaum muslimin, milik kaum muslimin. Assalam tahiyatuhum fid dunia. Salam itu adalah sambutan atau penghormatan kaum muslimin di dunia. Wa huwa tahiyatuhum minallahi fil qiyamah. Dan salam itu juga penghormatan Allah kepada kaum muslimin pada hari kiamat. Jadi Allah menghormati kaum muslimin, menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu dengan sambutan salam. Jadi salam ini gawian bagi ahli surga, penghormatan bagi ahli surga yang Allah berikan bagi orang yang banyak mengucapkan salam. Jadi orang yang ketujuh memberi salam itu ada baginya tanda-tanda sebagai ahli surga, yang juga akan mendapatkan balasan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tahiyyatuhum yaumal qiyamah, tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Sambutan penghormatan untuk mereka pada hari kiamat itu adalah salam. Sambutan Allah kepada mereka pada hari kiamat adalah salam. Wa fil jannati salamun qawlan mir rabbir rahim. Dan di dalam surga Allah memberikan salam sebagai ucapan kehormatan mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang pengasih. Wa minal malaikati salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan daripada malaikat itu juga akan memberi salam kepada orang-orang yang masuk surga. Jadi salamnya malaikat itu bagi ahli surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan sesuatu yang kalian bersabar dengannya. Artinya bersabar kita ini untuk taat kepada Allah, bersabar untuk menjauhi maksiat Allah. Fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Alangkah baiknya tempat kesudahan ini, artinya surga yang Allah berikan kepada ahli surga. Kemudian dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kata beliau, wa man dakhala baitahu falyaqul salam alaina min rabbina, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi bila kita masuk rumah itu hendaknya kita mengucapkan salam, baik ada orangnya atau tidak ada orangnya. Ada orangnya. Bila kita masuk rumah, biasakan untuk mengucapkan salam walaupun kada nyaring.
Dan barang siapa yang masuk rumahnya, hendaknya dia mengucapkan assalam alaina, keselamatan atas kami, min rabbina, daripada Tuhan kami, assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi bila kita mengucapkan salam seperti ini, rumah kita akan dipenuhi dengan malaikat. Akan banyak malaikat daripada hamba-hamba Allah yang saleh yang mengisi rumah kita. Maka dengan ada malaikat, rumah kita itu terjaga dari segala bala dan musibah. Nah, ini kalau kita amalkan, bisa rumah kita itu dipenuhi dengan malaikat rahmat, malaikat hafazah yang menjaga rumah kita, yang melindungi rumah kita daripada segala bala dan musibah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha, fa inna syaitana idza sallama ahadukum la yadkhulu baitan." Rasulullah bersabda, jikalau engkau masuk kepada rumah kalian, maka berilah salam atas penghuninya. Penghuninya itu kadang mesti manusia, bisa jadi di dalamnya itu ada malaikat. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan, idza sallama ahadukum, jikalau memberi salam salah satu di antara kalian, la yadkhulu baitahu, tidak akan masuk ke rumahnya. Jadi supaya banyak malaikat, kan ada syaitannya. Jadi kalau rumah itu jarang kita beri salam, maka yang ada di sana itu banyak setannya, sedikit malaikat, sehingga rumahnya kada nyaman, rumahnya kada tentram. Nah, ini salah satu agar rumah kita terasa nyaman, tentram, adalah dengan kita masuk mengucapkan salam. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini satu amaliyah yang penting juga. Man ata manzilahu faqara'a surah alhamdulillahirabbil alamin wa surah al-ikhlas, nafallahu anhu al-faqar wa kasara khaira baitahu. Barang siapa yang masuk ke rumahnya kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sekali-sekali. Bila nama surah itu baca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, maka Allah akan menjauhkan kefakiran di dalam rumah. Artinya keluarga kita itu dijauhkan dari kefakiran, dan Allah banyakkan kebaikan di dalam rumah tersebut. Jadi masuk rumah itu baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sekali-sekali. Itu akan dibanyakan, akan dijauhkan dari kefakiran, akan dibanyakan kebaikan di dalam rumah kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, mengeluh seorang laki-laki kepada Rasulullah akan kefakirannya dan kesempitan hidupnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tadi yang mengeluh kepada Nabi, "Iza dakhalta ila manzilik fasallim in kana fi ahad aw lam yakun fi ahad. Summa salli wa sallim alayya wa qra' qul huwallahu ahad marrah wahidah." Fa fa'ala ar-rajul muddah fa adarallahu alayhi rizqa hatta afa'a ala jiranihi wa aqribaihi. Lalu orang yang mengeluh tadi kata Rasulullah, dipadahi Rasulullah, "Jikalau engkau masuk ke dalam rumahmu, maka berilah salam. Ada atau tidak ada orang di dalam rumahmu, beri salam." Ya Rasulullah, ucapkan salam bila hendak masuk rumah. Adakah? Kada ada. Kurangnya penting beri salam dulu. Kemudian berselawat atasku, berselawat sekali kepada Nabi. Setelah beri salam, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian bacalah Qul huwallahu ahad sekali. Lalu orang tadi menggawi yang disuruh Rasulullah, masuk beri salam, berselawat atas Rasulullah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Maka disebutkan, lalu Allah melimpahkan rezeki kepada orang tersebut. Setelah mengamalkan ini, rezekinya melimpah sampai rezekinya itu menjangkiti, mengenai jiran-jirannya dan keluarganya. Bukan hanya dirinya, bahkan keluarganya pun dapat berkahnya. Bahkan keluarganya dapat
jiran-jirannya pun dapat keberkahan daripada dia mengamalkan hal tersebut. Nah, jadi dalam dua hadis ini ada anjuran yang perlu kita lakukan, ada 4. Jadi digabung dua hadis tadi. Yang pertama, kita masuk rumah itu mengucapkan salam. Yang kedua, mengucapkan salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tambahin ya Bapak. Penting ada shalli wa sallim, salawat dan salam. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bisa juga. Penting ada salawat dan salamnya sekali. Jadi pertama salam, assalamualaikum, kemudian salawat, kemudian Fatihah sekali, kemudian qul huwallahu ahad sekali. Nah, itu amalan supaya dimudahkan semua urusan kita, terutama dalam urusan rezeki. Jadi dilapangkan rezeki, dijauhkan dari kesempitan. Nah, ini adalah daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sedikit demi sedikit dan menjadi keberkahan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini sedikit yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf minta maaf, minta ridha, hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li dzunubana wa li walidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wat tabi'in bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwi 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.